Tanpa lagu Pentakosta hari ini saya tidak puas. Ada satu lagu yang saya sangat melekat di sana. Katanya dalam kalau bahasa Batak, manang naroko do, manang nasurgo do. Pilih mai. Jadi hari ini lagu ini kita gemakan kembali. Nanti buromati kini haroron itu hatai. Menjelang kita mendengarkan suara Tuhan, kita persiapkan seluruh roh kita diberi kesegaran oleh hamba Tuhan, Bapak Pendeta kita nanti. Haleluya. Firman Allah yang menjadi kesempurnaan kehadiran kita untuk segala yang ajaib dari Tuhan akan disampaikannya melalui hambanya Bapak Pendeta Umum kita. Melalui firman Allah sekaligus kita mengumpulkan persembahan untuk kemuliaan Tuhan. Haleluya. Dari
Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya akan segera saja membacakan firman Tuhan di tengah-tengah kebaktian KKR dalam rangka bisa atau pelantikan mengurus wilayah Gereja Pentakosta Indonesia Katolik. Saya akan mengambil Matius pasal 24 ayat 37 sampai 44, sebuah pasal yang berisi tentang kedatangan Tuhan kedua kali yang sepertinya tidak terlalu banyak lagi dilupakan di seluruh dunia, karena tentu banyak tema yang bersifat analitis kontemporer dari khotbah-khotbah kekristenan kita yang memang menarik dan sangat perlu untuk jemaat yang sedang berjalan menuju sebuah akhir dari bumi ini, bahkan sebuah akhir yang sangat dahsyat dari alam semesta yang mungkin bisa dikenal dan diketahui oleh manusia dengan segala kemampuan pikiran dan intelektual. Saya akan bacakan saja ayat demi ayat. Sebab sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Sebab sebagaimana mereka pada zaman sebelum air bah itu makan dan minum, kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Dan mereka tidak tahu akan sesuatu sebelum air bah itu datang dan melenyapkan mereka semua. Demikian pula lah halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Pada waktu itu, kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Kalau ada dua orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhanmu datang. Tetapi ketahuilah ini, jika tuan rumah tahu pada waktu mana pada malam hari pencuri akan datang, sudahlah pasti ia berjaga-jaga dan tidak membiarkan rumahnya dibongkar. Sebab itu hendaklah kamu juga siap sedia, karena Anak Manusia datang pada saat yang tidak kamu duga. Puji Tuhan. Saudaraku, 2000 tahun sudah gereja Tuhan dipersiapkan untuk menantikan kedatangan sambil memenuhi tugas amanah agung Kristus, pergi ke seluruh dunia, memberitakan Injil kepada semua orang, semua makhluk, dan mengajari, membaptis mereka dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, dan mengajari mereka tentang segala sesuatu yang diajarkan oleh Tuhan kepada mereka. Sepertinya jikalau kita mengukur performance atau zenith kemampuan gereja untuk mencapai tujuan itu,
maka kita bisa melihat bahwa tujuan itu belum tercapai. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dalam ayat yang lain katakan sebelum kedatangan Tuhan itu maka semua bangsa itu harus mendengar nama Yesus Kristus ini dengan cara apapun itu. Mungkin 20-30 tahun yang lalu kita tidak akan pernah ngeh dan mengerti tentang bagaimana menyelesaikan tugas yang sangat besar itu, dan yang ternyata pada zaman ini kita tidak mampu melakukannya seperti apa yang dilakukan oleh murid-murid Tuhan Yesus pada satu abad setelah Kristus naik ke sorga. Karena 100 tahun setelah Kristus naik ke sorga, tidak ada lagi wilayah yang dikenal beradab, yang tidak diinjili. Semua itu daerah yang dikenal beradab. Saya tidak tahu apa orang Batak sudah eksis di situ, dan saya pikir belum. Karena orang Batak paling banyak 50 generasi atau 50 nomor kali 25, berarti 1250 tahun yang lalu. Mereka menyelesaikannya hanya dengan sebuah keyakinan akan kuasa Allah, keyakinan akan panggilan Allah pada mereka, dan keyakinan akan pilihan Allah pada mereka. Tidak pernah ditopang oleh sebuah hidup yang dilingkupi oleh infrastruktur yang sangat canggih. Artinya mereka itu memberitakan Injil itu hanya dengan apa adanya. Beberapa yang tercatat secara langsung pada kita adalah apa yang terjadi dalam Kisah Rasul-Rasul, karena itu adalah bagian historis dari pemberitaan Injil mula-mula pada seluruh dunia ini. Saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kegenapan kedatangan Tuhan tidak akan pernah mencapai puncak jikalau pemberitaan Injil ini belum sampai kepada batasan yang dimaksud oleh Alkitab tentang pemberitaan Injil itu. Karena itu saya melihat gereja harus mencoba untuk memperbaharui pandangannya kembali tentang tugas yang diberikan kepada gereja yang oleh Kristus Yesus telah diurapi dengan sebuah sakramen, yaitu pengurapan Roh Kudus kepada gereja ini. Karena kamu akan menerima kuasa bila Roh Kudus turun atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di Judea, di Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, saya tidak akan mencoba untuk membahas itu lebih banyak, tapi saya hanya ingin membuka pikiran. Untuk apa saudara dipanggil menjadi pendeta? Untuk apa saudara dipanggil menjadi guru Injil, menjadi sintua, menjadi jemaat yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, dan menjadi pengurus-pengurus, jikalau bukan untuk tugas-tugas yang Tuhan telah persiapkan kepada kita sekalian. Dan inti daripada tugas itu adalah panggilan untuk memberitakan Injil. Karena waktu kita sudahlah mepet, waktu kita tidaklah banyak
untuk berleha-leha. Dan waktu kita tidak banyak lagi tertinggal, karena setiap orang harus mengambil tanggung jawab masing-masing dalam hidup. Apakah itu 5 talenta, apakah itu 2 talenta, apakah itu 1 talenta. Semua itu tergantung kepada kemampuan dan juga abilitas yang dimiliki oleh gereja-gereja itu sendiri. Nah, yang 2 talenta tidak akan lebih rendah dari yang 5 talenta. Pun sebenarnya yang 1 talenta tidak lebih rendah daripada yang 2 talenta, karena tugasnya sama, yaitu untuk menggandakan talenta-talenta ini sampai Tuhan yang punya talenta ini datang. Dan setiap orang yang diberikan itu harus memberikan pertanggungjawaban. Dan Paulus melihat pertanggungjawaban itu dibagi di dalam 6 kualitas, yaitu emas, perak, batu berharga, kayu, jerami, dan rumput kering. 6 kualitas inilah yang akan menjadi ukuran bagi surga untuk melihat apakah gereja itu berhasil menunaikan tugas-tugas yang Tuhan berikan itu kepada mereka. Saya sebagai orang yang dipercaya Tuhan dalam bentuk yang sangat kecil untuk memimpin gereja ini, selalu mempunyai prinsip bahwa apa yang Tuhan izinkan untuk dilakukan melalui gereja ini itu sudah lebih daripada cukup sebagai talenta yang dimiliki oleh gereja ini, lebih daripada membandingkannya dengan gereja-gereja lain. Itu sebabnya saya tidak terlalu cemburu melihat mega church yang besar-besar, yang luar biasa, walaupun itu tidak salah. Bahkan kalau itu dimungkinkan, tidak menjadi sebuah pandangan yang negatif. Artinya kita tidak membangun sebuah teologi yang negatif untuk itu, tidak. Tetapi satu hal kita harus lihat, bahwa gereja kita itu harus menunaikan, harus menyelesaikan. You have to accomplish your obligation and your call by when you are sent. Artinya saudaraku yang kenal sama Tuhan, perbuatlah sesuatu untuk melakukan itu dalam gerejamu, karena ini menyangkut saudaraku pemberitaan keselamatan. Keselamatan itu menyangkut bahwa dunia ini tidak layak dihuni oleh manusia. Artinya, kalau dunia ini layak dihuni oleh manusia setelah kejatuhan Adam dan Hawa di Taman Eden ini, sebenarnya dunia ini saja dikelola oleh Allah untuk menjadi tempat manusia yang baik. Tetapi ternyata tidak. Dari sejak awal Alkitab itu telah menunjukkan kepada kita bahwa dunia ini bukanlah tujuan kita. Kita hanya musafir saja di sini. Gereja itu hanya musafir saja di sini. Segala apa yang engkau lakukan, segala apa yang kau perbuat dengan sempurna di dalam dunia ini, semua itu mengacu kepada sebuah keadaan yang Tuhan persiapkan pada akhirnya di sana.
Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, di luar itu, artinya di luar pembuatan Alkitab dan pernyataan Alkitab, maka sudah boleh baca buku-buku ekologi dari ahli-ahli lingkungan. Saudara boleh baca fisikawan, buku-buku fisikawan yang ternama, yang up to date atau yang terakhir yang sudah boleh baca, maka sudah akan tahu bahwa mereka itu sedang mempersiapkan diri untuk meninggalkan dunia ini. Secara teknis mereka mencoba mencari jalan yang terbaik. Kalau saja manusia bisa menemukan sebuah kemampuan untuk masuk di dalam kecepatan cahaya itu yang 300.000 km per detik untuk mencari planet paralel, bumi paralel yang posisinya sama seperti bumi ini dengan matahari, sehingga dia tidak terlalu panas dan tidak terlalu dingin, tetapi mempunyai efektivitas untuk hidup sebagai manusia biologis seperti saya ini. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Allah tahu bahwa Allah akan membuat sebuah keputusan yang sangat besar dari manusia yang tinggal di bumi ini, dan dia mau membangun itu dari orang-orang yang percaya kepada dia. Dia ingin ada sebuah kelompok umat yang khusus percaya kepada dia, yang oleh umat ini, saudaraku yang kasih Tuhan, Tuhan akan membuka jalan kepada manusia itu sendiri untuk masuk kepada sebuah sistem sorga, sebuah sistem kekekalan, sebuah sistem yang tidak pernah ada di pikiran manusia. Jangankan sistem itu, kasih Allah saja menurut Rasul Paulus itu melampaui akal budi kita. Itu kasihnya doa, belum intelektual Allah, belum teknikal Allah, belum kemampuan Allah yang sedang ada di dalam pikiran Allah untuk diberikan kepada manusia. Saudara yang kasih, karena itu Allah mencoba membangun, mulai dari Adam sampai kepada Henok, sampai kepada Nuh, sampai kepada Abraham, sampai kepada Ishak, sampai kepada Yakub. Dia membangun sebuah sistem kepercayaan yang bertakwa pada Allah, yang tidak tanggung-tanggung, mempunyai believing sistemnya, credo sistemnya pada Allah. Mudah-mudahan melalui kelompok ini akan banyak orang yang percaya kepada Allah. Oleh karena itu, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, sampai kepada Kristus datang, dan dalam Kristus datang ada sebuah pemberitaan yang exploded, pemberitaan yang meledak tentang maksud Allah yang oleh Rasul Paulus katakan dalam kitab Efesus, dalam kitab Kolose, bahwa itu tersembunyi dalam kitab Wahyu, saudaraku yang kasih sama Tuhan, bahkan dari para malaikat itu sendiri. Sebuah rencana Allah yang spesial kepada manusia. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, banyak pertanyaan yang diajukan oleh murid-murid Tuhan kepada dia. Kapankah ini terjadi? Bagaimanakah ini terjadi? Dan Tuhan tentu tidak bisa memuaskan mereka itu, karena tidak akan dapat di-convey, because the mind of man cannot convey the essences
or the substance of God, karena itu tidak akan mampu dikelola oleh pikiran mereka. Maka itulah sering Tuhan Yesus membuat perumpamaan-perumpamaan untuk melukiskan, saudaraku, hal-hal surgawi yang sangat beyond your mind itu, melampaui akal budimu itu, melampaui logikamu itu, dan melampaui rasionalitasmu itu. Dia berikan perumpamaan itu melalui perumpamaan alamiah atau natural yang akan dapat ditangkap oleh pikiranmu, tetapi dia mengandung pengertian surgawi. Saudaraku yang kekasih dalam nama Tuhan, sehingga dia bisa memberi perumpamaan tentang kerajaan surga. Kerajaan surga itu adalah seperti ini, kerajaan surga itu adalah seperti itu, kerajaan surga itu adalah seperti sana, supaya gereja mengerti bahwa posisimu di dunia ini bukanlah menjadi bagian dunia yang materialistiknya. Karena di dunia ini pembuktian tentang sesuatu hal yang non benda, non existing, tidak akan diterima oleh mereka. Ada kelompok ilmuwan di Amerika yang bernama apa? Kelompok ini berkata, kita tidak akan bisa menerima setitik pun hal-hal yang tidak terbukti secara ilmiah, yang tidak terbukti secara. Nah, sekarang Allah hendak memberikan sesuatu kepada kita yang sama sekali tidak akan pernah dibuktikan oleh ilmiah pada saat-saat tertentu. Walaupun sebenarnya perkataan firman Tuhan ini banyak kali dibuktikan oleh ilmiah setelah berpuluh tahun, beratus tahun, bahkan beribu tahun. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ketika saya mencoba membaca-baca apa pengertian mereka tentang bumi, dan saya bandingkan apa pengertian Allah tentang bumi dari berita-berita yang diberikan oleh mereka melalui video, YouTube, melalui internet, dan buku-buku yang saya beli, dan saya bandingkan dengan apa yang diberikan oleh Alkitab, yang saya tahu adalah pikiran Allah yang dikelola oleh kemampuan manusia untuk menyatakan, to reveal the secret of God to the human mind, untuk membuka rahasia daripada Allah itu kepada pikiran manusia. Maka saya melihat perbandingannya hampir tidak ada bedanya. Ilmiah itu menemukan, saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa dunia ini akan hancur sendiri. Baru kemarin saya dapat sebuah channel yang saya cek juga pada channel-channel yang lain, yang mengatakan ada sebuah bintang yang sedang meredup. Nah, kalau bintang itu meredup, mereka katakan sebenarnya itu adalah bukti bahwa bintang itu telah meledak. Sama dengan matahari kita adalah bintang, dengan sinar-sinar gas cahaya yang sangat luar biasa. Kalau dia meledak, tentu dia terurai, cahayanya akan hancur, intinya akan hancur, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, dan akan pergi kemana-mana. Dan mereka mengatakan kalau bintang ini meledak dan dia, saudaraku, terlalu dekat dengan bumi, menurut mereka, karena jaraknya kira-kira 5 tahun cahaya. Kalau bandingkan saja berapa jauhnya itu, 5 tahun cahaya itu berarti itu bukan waktu. 5 tahun itu bukan mengukur waktu atau mengukur jarak. Saya sudah katakan 300 km per detik itu. Jadi kalau 1 menit ya kali 60, kalau 1 jam kali 24, kalau satu kali 60 lagi, kalau 1 hari kali 24 jam. Lalu saudara kalikan lagi 365 hari per tahun, 1 tahun cahaya. Saudara boleh banding.
Dan mereka mengatakan, para ahli ini mengatakan, jarak itu terlalu dekat. Maka sebenarnya untuk membuat bumi ini selamat, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, diperlukan kira-kira 50 tahun cahaya. Ini 5 tahun cahaya, terlalu dekat. 50 tahun cahaya dari sebuah supernova atau peledakan-peledakan bintang yang tiap detik terjadi. Cuman jauhnya sangat dari bumi sehingga kita tidak terpengaruh, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Jadi mereka menemukan dari sisi alam saja bumi ini sebenarnya hancur. Tidak ada satu ilmuwan yang berpikir tentang bumi ini secara khusus, secara spesial, yang mengatakan dunia manusia tidak akan pernah punah dari bumi ini. Mereka tahu manusia itu akan punah sendiri dari muka bumi. Nah, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, ini sebenarnya bagi Allah adalah sebuah karena Allah itu spaceless and timeless, dia tidak diikat oleh ruang dan waktu, maka sebenarnya kejadian-kejadian di dalam ruang dan waktu itu adalah sebuah lukisan saja bagi Allah. Semua itu terjadi di mata dia. Kapan mulainya dunia ini dan kapan berakhirnya, bagaimana dunia ini berjalan, bagaimana dia berakhir, dia bisa bolak-balik melihat itu semua. Kita tidak bisa dalam kapasitas kita sekarang, kita tidak bisa mengarungi waktu ke depan dan kembali ke belakang. Kita hanya stay tune saja, ya, stay cool saja di sini, atau stuck saja pada detik di mana engkau diizinkan dalam ruang dan waktu. Belum lagi saudaraku, alam ini sudah rusak. Amerika ribut sekarang tentang orang-orang liberal dan juga orang-orang green, green group yang lingkungan, bahwa kita tidak boleh lagi membiarkan dunia ini dirusak oleh teknologi kita. Mereka mungkin akan kembali kepada peradaban sebelum teknologi ini ditemukan untuk menyelamatkan dunia. Tapi pesimisme datang dari orang-orang lain dan mengatakan kita tidak akan pernah lagi memperbaiki bumi ini. Bumi ini akan berlanjut di dalam kerusakannya seperti itu. Jadi ada pertentangan. Nah, saya mendapat kesimpulan bahwa sudah lebih banyak alasan untuk hancurnya bumi ini daripada alasan untuk selamatnya dunia. Sudah lebih banyak alasan untuk berperang daripada alasan untuk berdamai. Sudah lebih banyak alasan untuk keruntuhan lebih daripada kemajuan. Nah, saya mau mencoba mengatakan kepada gereja bahwa ini akan berlanjut terus. Saya tidak perlu mengatakan apakah saya melihat itu atau tidak perlu. Iman kita berbeda-beda. Paulus beriman bahwa ini akan terjadi pada waktu dia, sehingga dia pernah mengatakan dalam tulisannya bahwa tidak semua kita nanti mati pada waktu kejadian ini. Tetapi ternyata Paulus salah, bahwa dia sudah mati, kejadian itu belum nampak. Tetapi secara kontemporer mereka mempunyai kejadian-kejadian kiamat itu setiap hari. COVID-19 itu tidak kurang dari kiamat kontemporer. Itu menunjukkan COVID-19 tidak ada sebuah ukuran yang sangat kecil betapa rapuhnya sebenarnya hidup manusia itu, betapa rapuhnya sebenarnya eksistensi manusia itu. Karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Yesus membangun sebuah kehidupan. Kehidupan itu adalah untuk menyelamatkan manusia ini dari muka bumi yang sudah hancur ini. Tidak boleh tidak diselamatkan. Tapi cara penyelamatan itu bukan manusia itu sendiri yang mencari jalan, karena dia tidak akan pernah sampai. Hanya datang dari dia. Karena dia datang daripada Allah itu sendiri, karena dia itu Allah sendiri. Dan dia melintasi ruang dan waktu. Paulus mengatakan dia tidak berbicara tentang ruang dan waktu, tetapi dia membuat sebuah konseptual
pemikiran, ya pemikiran yang konseptual tentang Dia yang telah melintasi segala langit. Hanya Dialah yang dapat membawa engkau ke langit yang sama, menuju wilayah dari mana Dia datang. Jadi ketika Yesus mengatakan, di mana aku berada, kesanalah kamu akan saya bawa. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Jadi sebenarnya saudaraku yang kekasih sama Tuhan, Yesus sedang membangun sebuah jalan di alam semesta, sebuah jalan keselamatan, di mana engkau dimasukkan di dalam katakanlah pesawat angkasa yang berasal dari surga, yang tahu mapnya, yang tahu petanya, kembali ke surga. Kalau tidak engkau keliru di dalam alam semesta. Sama seperti kelirunya Columbus yang mencoba untuk menggapai benua India, tetapi dia tidak pernah sampai di India. Dia hanya stuck di Amerika, walaupun pada akhirnya Amerika itu menjadi bagian yang terbaik dari sebuah cita-cita Columbus untuk sampai di India. Seperti itu. Dari kepastian itu hanya datang daripada Tuhan. Dan Dia berkata kepada murid-muridnya, I will come back. Saya akan datang. Saya akan menjemput. Saya tidak tahu kapan waktunya itu, karena secara manusia Dia tidak memiliki kemampuan untuk itu. Malaikat juga tidak, Roh Tuhan juga tidak. Yang tahu hanyalah Allah Bapa. Allah Bapa dalam sistem Trinitas kah, atau Allah Bapa dalam sistem personalitas kah? Saya kurang tahu. Tetapi Alkitab banyak menjelaskan itu kepada kita. Yang mau saya beritahukan kepada saudara, bahwa Dia akan datang. Nah, bagaimana Dia datang, saudaraku yang bersama? Bagaimana Dia datang? Dia berkata di sini dengan sederhana. Kenapa Dia mengambil Nuh? Karena Nuh itu adalah, saudaraku, sebuah cerita yang telah turun-temurun masuk di dalam akal budi manusia dan sudah dimengerti oleh manusia. Dia berkata, saudaraku, sebagaimana halnya pada zaman Nuh, demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia. Artinya, saudaraku, bahwa jangan pernah mengharap bahwa dunia ini akan sadar akan kedatangan Tuhan. Tidak pernah. Yang sadar akan air bah itu hanya Nuh. Jangan-jangan istrinya pun mungkin berpikir, ini perbuatan bodoh dari suami saya. Anaknya yang 3 itu pun mungkin berpikir, ini perbuatan konyol yang saya tidak bisa kritik. Seperti itu. Tetapi Nuh tahu, saudara yang kekasih sama Tuhan. Orang tidak tahu, dunia tidak tahu. Sampai sekarang, kalau saudara katakan Tuhan Yesus datang, mereka akan ketawa. Jangan-jangan akan membuli saudara. Dan itu harus terjadi, saudaraku yang kekasih sama Tuhan. Karena gereja pun sebenarnya tidak pernah tahu kapan Dia datang. Yesus hanya mengatakan di sini, berjaga-jagalah. Bagaimana Nuh? Ada kejadian-kejadian di sana, saudaraku yang kekasih. Kejadian-kejadian. Karena 120 tahun waktunya Nuh memberitakan ini. Ya, kita perjanjian baru mengatakan bahwa dia adalah pemberita. Petrus dia mengatakan dia pemberita kebenaran. Artinya, saudaraku, bahwa Nuh itu bercerita tentang dunia, bahwa akan ada sebuah kejadian 120 tahun lagi untuk sebuah keadaan yang akan memusnahkan manusia itu. Tetapi saudaraku yang kekasih sama Tuhan, mungkin karena kelamaan 120 tahun lalu manusia-manusia itu menjadi tidak sadar akan kebenaran berita itu. Walaupun Nuh terus selama 120 tahun dia tetap berjaga, dia tetap melakukan, dan dia tetap setia di dalam perjalanannya itu, saudaraku yang sama seperti sekarang. Sejak manusia memiliki
apa yang disebut sebagai institusi negara yang modern, dimulai dari negara Romawi dan negara Yunani, di mana bentuk-bentuk demokrasi sudah datang dan kemudian welfare state sudah dicanangkan. Welfare state itu adalah negara yang mencari kemakmuran. Maka saudaraku, negara itu mulai mencari kemakmuran yang bersifat materialistik, yang bersifat kebendahan, dan seluruh pengelolaannya melalui sistem berpikir, sistem intelektual, teknologi yang makin bertambah dari revolusi industri 10, 20, 30, 40, dan kemarin saudaraku ada revolusi 50 yang sedikit sebanyak sudah diperkenalkan kepada bapak-bapak sekalian, dan sampai 60 atau 50 kita tidak tahu apakah 7.0 itu akan secara sporadis, tidak perlu ditunggu lama, karena dia ilmu pengetahuan itu akan kembali dikelola oleh ilmu pengetahuan itu sendiri, saudara. Artinya katalogi pengetahuan itu sendiri tidak diperlukan lagi, karena komputer itu sendiri sudah mesin pengetahuan yang know how to improve their own self. Mereka tahu bagaimana memperbesar mereka sendiri. Jadi ada sistem self improvement di sana, pengembangan diri sendiri. Saya pikir saudaraku, tidak perlu lagi menunggu seperti menunggu televisi hitam putih kepada televisi berwarna, radio ke televisi, jaraknya puluhan tahun saudaraku yang sama Tuhan. Dari orang berkuda sampai dapat menemukan mesin uap, dari mesin uap dapat menemukan mesin listrik, dari listrik sampai kepada satelit atau tenaga surya, atau sekarang nuklir, saudaraku yang kasih sama Tuhan. Membutuhkan jarak waktu yang sangat lama, tetapi sekarang every day there is a new invention. Setiap hari kan ada perubahan, penemuan. Saudaraku yang kekasih. Jadi seperti pada zaman dulu, mereka sibuk sendiri. Yesus katakan di sini, mereka sibuk kawin dan mengawinkan, makan dan minum. Saudara, kita bukan orang-orang seperti itu. Gereja harus sadar, kau turut makan dan minum, kau turut mengawinkan dan kawin, tetapi Yesus katakan kau harus seperti no. You have your own destiny. Kau memiliki destinasimu sendiri dalam hidupmu. Walaupun kau harus kawin dan mengawinkan, harus mencari uang, makan, dan Yesus memfasilitasi saudara dengan segalanya itu. Dalam masa batin disebut akorde. Tuhan tidak keberatan. Tuhan tidak keberatan dengan dinner saudara yang sudah lakukan ini, makan saudara yang sudah lakukan. Saya ingat saudaraku, saya berkhotbah hampir 30 tahun di tempat-tempat terbuka. Saya membaptis sudah puluhan ribu orang, saudaraku. Tidak ada fasilitas seperti ini. Kalau kita ganti pakaian juga, ya yang penting orang tidak lihat kalau yang penting kita tidak lihat orang. Kalau orang lihat kita itu soal dia, karena tidak ada tempat untuk apa itu habis sudah. Habis baptis. Kalau sekarang kan difasilitasi dengan baik, ya, perempuan di sana, laki-laki. Kalau dulu kenapa? Gereja tetap eksis di situ. Dan seberapa hebat lagi teknologi yang akan datang, gereja tetap eksis. But you are all different. Kau itu berbeda. Kau bukan destinasi dalam dunia ini. Kau boleh kaya di sini, tetapi kau bukan milik dunia ini. Kau boleh menjadi profesor di sini,
ini, tapi kau harus tahu kau bukan milik dunia. Kau punya destinasi yang berbeda. Bahwa pusat kehidupan bukan dunia adalah surga. Di mana saudaraku yang kekasih sama Tuhan, surga ini dalam bentuk lain dicari-cari orang. Pengungsian pertama manusia adalah planet Mars. Dan saya pernah baca buku bahwa planet Mars ini sepertinya lebih dulu tidak kurang sama seperti bumi. Ada kehidupan di sana. Dan menurut mereka bahwa sebenarnya planet Mars itu jauh lebih dulu dingin daripada bumi setelah terjadi ledakan apa namanya the Big Bang, teori the Big Bang itu. Jadi bumi ini lama sekali saudara, bermiliar tahun baru bisa mendingin, baru bisa menjadi seperti ini. Dan Mars sudah lebih dahulu seperti bumi kita ini, tetapi Mars lebih cepat, saudaraku, merusak. Dan manusia mencoba untuk pergi ke sana karena katanya menjauh di dalam bawah mereka itu ada makhluk hidup yang memungkinkan saudaraku sebuah harapan untuk makhluk hidup yang lain bisa tinggal di sana seperti manusia. Jadi tidak lebih dari 20 tahun lagi manusia sudah berkemah di Mars. Dari sanalah dia nanti mungkin melihat ke bintang lain dan pergi ke sana. Dan saudara tidak akan dikasih ibu. Sudah dimulai dengan mereka pergi membayar jutaan dolar untuk pergi ke langit saja, untuk pergi keluar angkasa saja 10 menit, paling lama 15 menit baru masuk lagi ke dalam dunia, atau setengah jam seekor itu. Saudara yang kekasih, apa yang mereka lakukan itu adalah they want to find their own heaven. Mereka ingin mencari surga mereka sendiri. Tetapi Alkitab mengatakan jikalau engkau pergi kepada bintang paling utara sekali, aku akan tarik engkau dari sana. Jika kau pergi kepada cabang-cabang bintang mana saja di langit itu, aku akan ambil kau dari sana. Kau tetap akan bertanggung jawab sebagai manusia Adami yang pernah berdosa dalam dunia ini. Alkitab dengan terang menjelaskan itu kepada kita. Jadi kau tidak bisa lari dari hakikatmu sebagai manusia. Oleh karena itu saudaraku yang kekasih sama Tuhan, firman Tuhan ini mengatakan bahwa seperti zaman Nuh, karena ada hal-hal aneh di zaman Nuh. Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal sebelum pasal 6 saya tidak salah, bisa nggak dibuka itu Kejadian pasal 6, saya tidak tahu ya, saudara lihat di sana. Dia pasal 6. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak Allah berusaha. Anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik, lalu mereka mengambil istri dari anak-anak perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia itu adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu itu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka, inilah orang-orang yang gagah perkasa di zaman purba, orang-orang yang kena maaf. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata, maka menyesallah Tuhan. Tuhan pernah menyesal membuat kau. Tuhan pernah menyesal, saudara. Menyesallah Tuhan bahwa ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hati. Saya kurang tahu kapan pada waktu atau zaman kita ini Tuhan akan menyesal
karena dia telah menciptakan manusia itu sepeta dan segambar dengan dia, sehingga manusia itu akan sampai kepada kualitas ilahi, walaupun tidak akan pernah sama dengan Allah, tapi paling sedikit kemampuan kualitas ilahinya akan bisa digapai oleh manusia itu sendiri. Maka tugas gereja lah, saudaraku yang kekasih, mengajar dunia ini bahwa kita hanya tinggal sementara di sini. Enjoy saja hidup, tapi satu hal harus kau tahu, bahwa kau bukan milik dunia. Dan Allah berkata, saudaraku yang siapa ini anak-anak Allah? Saya kurang tahu. Ya, karena anak-anak manusia itu adalah keturunan Adam. Keturunan Adam dari Kain, keturunan Adam dari Set. Karena Adam mempunyai keturunan lagi. Karena Adam ini hebat, saudara. Setelah dia berumur 800 tahun, dia masih melahirkan Set. Jadi, tak potongan sedih umur si Hawa isi. Walau 200 tahun umur si Adam, sedih umur si Hawa. Auda kuboto hari petigaw nito pa si Hawa. Ang pawaluang marka siya. Ari paunopon ito pa mana si Adam. Umidi de mana si Adam midang dengan harap na ibaru ito pa ma ise-ise. Si Hawa dan minuto hari petigaw. Mungkin 600 tahun atau 700 tahun. Lucu pak perempuan umur 17 tahun hamil. Nah, masih sehat-sehat orang itu. Masih bisa beranak. Nuh itu zaman Nuh ini dia melahirkan Japet dan apa itu 500, dia berumur 500 tahun. Adam berumur 930 tahun. Anaknya Henok itu berumur 912 tahun. Jadi mereka mempunyai kemampuan itu. Tetapi saudaraku, ada percampuran perkawinan di sini yang membuahkan, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, kecenderungan hati manusia menjadi berdosa. Kecenderungan hati manusia itu menjadi berdosa. Ayat sebelumnya mengatakan bahwa tidak ada apa-apa, tapi setelah ada percampuran perkawinan itu, ada semacam percampuran antara makhluk anak Allah di sini dengan anak manusia. Definisi anak manusia dalam setiap kitab Kejadian pasal 6 ke bawah itu selalu diajukan kepada anak keturunan Adam. Anak-anak Allah ini siapa saya tidak tahu. Apakah ini orang yang sudah ada di bumi jauh sebelum Adam, atau orang yang ditempatkan Allah secara secret di dwell in the earth but nobody knows now. Tapi saya ingin membuka satu ayat kepada saudara sebelum saya tutup, ya, karena Nuh. Rom pasal 8, coba lihat. Ada makhluk itu di dalam dunia ini menurut Rasul Paulus. Rom pasal 8, saudara. Saya mulai dari ayat 18, kalau saudara punya buku di situ. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk, catat itu, seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Dalam konsep Rasul Paulus, anak-anak Allah itu kita. Dalam konsep Rasul Paulus, seluruh bukunya itu menyatakan anak-anak Allah itu adalah orang percaya kepada Yesus Kristus, ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan. Artinya makhluk-makhluk ini telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan anak-anak Allah, bukan manusia orang percaya, tapi makhluk-makhluk ini. Adakah hubungannya ini dengan perjanjian lama? Adakah hubungannya dengan makhluk Nabi Nuh? Adakah hubungannya dengan makhluk-makhluk yang eksistensinya ada sebelum dunia atau sedunia, sebelum Adam atau sesudah Adam? Kemudian, tetapi bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia, yaitu Allah. Artinya orang ini ditaklukkan kepada kesia-siaan dan bukan oleh karena kehendaknya sendiri, artinya bukan karena dosa, bukan karena pelanggarannya, yang telah
menaklukkannya, yaitu Allah. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan. Bayangkan, dia juga akan dimerdekakan. Orang-orang ini, makhluk-makhluk ini yang ada di bumi ini akan dimerdekakan. Saudaraku yang kekasih Tuhan, akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Sistem penyelamatan mereka beda dengan sistem penyelamatan yang diberikan kepada anak-anak Allah. Saudara, jadi akan ada seperti itu dalam dunia, karena ada makhluk-makhluk lain seperti apa yang terjadi zaman dulu. Akan ada robot yang bisa hidup. Sudah dikatakan, akan ada suami yang mempunyai istri yang sangat cantik, yang terbuat dari plastik, tetapi bisa melayani engkau lebih daripada ibu-ibu, istri asli. Lalu, now you become gods. Kau menjadi Allah sekarang. Kau bisa menciptakan apa saja yang kau inginkan, dan mulai engkau meniru apa yang dilakukan oleh Allah itu. Kau mulai membuat segala sesuatu sesuai dengan kemampuan teknologi. Mungkin Allah bisa, kok aku buat mereka mampu berpikir ini. Karena dalam kitab Kejadian 11 dikatakan apa saja yang mereka pikirkan mereka bisa lakukan. Whatever you imagine in your mind, in your heart, you can do it. It can come into reality. Saudaraku yang kekasih, dunia ini tidak lama lagi, saudaraku yang kekasih. Tapi jalan saja terus, karena firman Tuhan mengatakan bahwa, jadi dikatakan dalam firman Tuhan tadi, Matius 24, pada waktu itu demikian pula halnya kelak pada kedatangan anak manusia seperti ini. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggal. Artinya tetap orang di ladang. Ada selalu kegiatan yang normal saja. Jadi bukan seperti orang Korea dulu, mereka pergi ke bukit-bukit menunggu kedatangan Tuhan, karena mereka sudah mengatakan dalam 1-2 tahun Tuhan akan datang. Lalu pergi mereka ke sana, berdoa tiap hari. Akhirnya saudara, orang-orang sekitar mengadukan ke polisi. Bukannya Tuhan yang datang, malah polisi yang datang menangkap mereka. Yesus sudah mengantisipasi lebih dulu. Kita tidak. Kita tetap pergi ke ladang. Karena kalau kau sedang bekerja di ladang, mengurusi urusanmu, mengurusi bisnismu, mengurusi sekolahmu, mengurusi kegiatanmu, maka kalau Tuhan datang tiba-tiba dan kau tidak mencoba mempersiapkan seperti persiapan fisikal yang dilakukan oleh orang-orang itu, kau akan diangkat. Haleluya, haleluya. Dan dalam ayat yang lain, jika 2 orang tertidur di dalam peraduan, maka satu akan diangkat, satu. Jadi bukan kita berjaga-jaga, tidak tidur siang dan malam nanti Tuhan tidak datang, nanti Tuhan datang. No way, kita bukan cara demikian. Gereja kita tetap beraktivitas. Saya suka aktivitas ini, saudaraku yang dikasih sama Tuhan. Sayang kalau khotbah di 3 dulu saja sudah 5 juta amplop saya. Bagaimana pula kalau saya berkhotbah di bintang 5 seperti ini, dengan orang penuh dengan dasi, baju-baju yang bagus. Haleluya. Jadi saya suka, saya tidak keberatan. Tingkatkan lagi saudaraku. Tapi dikatakan karena itu, kalau ada 2 orang perempuan sedang memutar batu kilangan, yang seorang akan dibawa dan yang akan ditinggal. Batu kilangan menunjukkan adanya hasil, adanya panen. Jadi kesuksesan tetap akan ada dalam hidupmu sehari-hari. Tetapi jika engkau, saudaraku yang kekasih sama Tuhan, sibuk dengan keberhasilanmu, tapi kau adalah orang yang percaya kepada Yesus Kristus, tapi kau adalah orang yang dalam sistem hidupmu menanti-nantikan kedatangan Tuhan, tapi kau adalah orang yang tidak terikat kepada bumi sebagai destinasi, tetapi engkau adalah orang yang destinasimu maka surga, maka magnet surga yang ada di dalam magnetmu itu akan menarik, mencari engkau di masa.
Barang di mana mahdi sorga melihat bahwa di mana ada mahdi sorga dalam hidup, roh Tuhan yang sudah diberikan kepada manusia yang percaya itu akan menjadi magnet yang luar biasa mengangkat dia kepada surga. Kenapa yang di samping saya tidak ikut? Dia tidak memiliki magnet itu. Dia tidak memiliki receiver, ya, tidak memiliki receiver. Studio apapun yang terbaik di dunia ini, jika engkau tidak memiliki receiver, televisi, kah, handphone kah, atau apapun, sudah tidak akan bisa menikmati apa hasil dari studio. Saudara yang kasih maka Yesus berkata kepada saudara, karena itu berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu pada hari mana Tuhan datang. Berjaga-jaga, tetaplah menjadi orang percaya yang benar. Haleluya. Orang percaya yang berorientasi pada hidup yang akan datang lebih daripada hidup sekarang. Bagaimana hidup yang sekarang? Engkau tetap diberkati oleh Tuhan, tetapi harus ada inti rohanimu yang selalu melekat kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang kekasih Tuhan, kita bangkit berdiri semua. Haleluya. Kita datang kepada Tuhan dan kita minta Dia tolong kita. Kita jaga hidup kita untuk tetap berjaga di dalam keadaan apapun dalam hidup kita, melalui seluruh ruang dan waktu yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah Yesus memberkati saudara-saudara, memberkati juga hidup saudara, beri kekuatan kepada hidup saudara, pribadi, rumah tangga, kelompok, masyarakat, atau dimanapun saudara tetap oleh Tuhan. Biar kuasa Tuhan saja yang memberkati kebaikan kepada. Biarlah Tuhan memberikan kepada suatu keinginan dan kerinduan tetap kepada surga, di mana Yesus kita sedang duduk di sebelah kanan Bapa, dan Dia sedang dipersiapkan oleh Allah Bapa untuk kembali ke dalam dunia ini. Mungkin bukan pada waktu sana, tetapi mungkin pada waktu yang akan datang. Tetapi apapun yang sudah dimiliki dalam dunia, biarlah Tuhan memberkati. Haleluya. Satu nama di satu kota tanpa malam, satu kota tanpa malam di Yerusalem baru, di rumah Bapa Maha Mulia. Aku rindu ke sana bersama Yesus Tuhanku. Aku rindu ke sana bersamanya. Inilah harapan. Tujuan hidup
sadar bahwa kami mempunyai kelemahan, keterbatasan, dan kekurangan. Tetapi bukankah Engkau memberikan pembaharuan dalam hidup kami? Manusia batinnya yang dijadikan sepeta segambar dengan Allah ini Engkau perbaharui tiap hari Tuhan, sehingga gereja-Mu tidak terlena di dunia ini. Gereja-Mu tidak terlalu kompromistis dengan dunia ini. Gereja-Mu bahkan tidak tertidur. Tetapi Tuhan, kami mempunyai destinasi, yaitu surga yang Kau persiapkan. Maka setiap orang yang Kau selamatkan itu memiliki harapan untuk bisa bersama-sama dengan Engkau pada suatu tempat yang Tuhan telah sediakan. Oleh karena itu, berkatilah gereja ini, berkatilah setiap rumah tangga, bapak rumah tangga, ibu rumah tangga. Beri kekuatan kepada setiap rumah tangga, anak-anak mereka. Seberapa banyak yang Kau titipkan kepada mereka itu, biar Engkau jaga, Engkau pelihara, Engkau berkati mereka semua. Engkau buka jalan yang terbaik, melebihi apa yang dia dapat pikirkan, melebihi apa yang dapat dia cita-citakan. Berkatilah semua itu Tuhan, untuk kebaikan Tuhan, untuk kebaikan kerajaan-Mu, untuk kebaikan seluruh sistem keselamatan kami, sehingga setiap orang mengambil bagian dalam penyelenggaraan pemberitaan Injil itu, supaya setiap hati dan jiwa tetap siap-siap untuk menanti kedatangan Tuhan. Setia di dalam jalan-Mu, setia akan hukum-Mu. Biarlah kuasa Roh Tuhan saja yang menyertai hidup mereka. Berkati panitia Tuhan yang telah bertukus-lumus untuk mengadakan ini. Sementara ini kami akan melantik para pengurus Gereja Pentakosta Indonesia Provinsi Kepulauan Riau ini. Maka datanglah Engkau, hadirlah bersama-sama dengan kami. Maka urapilah setiap orang yang mengambil bagian dalam pilihan Tuhan untuk menjadi pengurus itu. Dan setiap orang yang hadir di sini Tuhan, Engkau berkati satu persatu. Tidak ada yang terlupakan dan tidak ada yang terlewatkan. Maka hampiri apa kami sekaliannya dan berkatilah kami. Biarlah Engkau Tuhan kami yang mengerti dan tahu apa yang Kau lakukan bagi hidup kami. Terpujilah nama Tuhan hari ini kekal sampai selama-lamanya. Haleluya. Saudaraku, mari kita tutup dengan doa penutupan kita. Ya Bapa kami, ya Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah pilihan-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah terhadap kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, dan persekutuan dalam Roh Kudus menyertai sidang jemaat sekalian. Haleluya. Amin. Saya persilakan dulu kembali. Kita angkat satu pujian bagi Tuhan. Maranatha, Tuhan datang. Tuhan
Kita akan akhiri ibadah kita dengan pujian 1000 Rasa. Haleluya. Oh, aku 1000 rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegun aku dibuatmu, kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu merubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu merubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu 1000 rasa. Boleh bersalaman di sekitar Anda, ya Bapak Ibu Saudara sekalian. Lukaku, ya 1000 rasa hadiratmu, mewarnai relung hatiku dengan pelangi janjimu. Terpana, tertegun aku dibuatmu, kau bukan Allah yang jauh, selalu di dekatku. Hadirmu merubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu, hadirmu merubah sifatku, menyinari kegelapanku, tak dapat ku melukiskannya. Hadiratmu 1000 rasa, 1000 rasa. Puji Tuhan. Keseratan kepada selanjutnya. Kita akan melanjutkan acara kita, yaitu rapat kerja wilayah Kepulauan Riau, yang kita mulai pendaftaran jam 8 pagi sampai jam 9, dan nanti jam 9 kita akan mulai ibadah singkat kurang lebih setengah jam, dan setelah itu kita akan masuk ke dalam rapat kerja wilayah Kepulauan Riau yang nanti akan diambil alih oleh pengurus, yaitu koordinator, sekretaris, dan bendahara, untuk mereka boleh memimpin nanti rapat kerja wilayah Kepulauan Riau. Kami ingatkan kembali, kita mulai pendaftaran jam 8 pagi sampai jam 9. Jam 9 kita akan mulai ibadah singkat, dan setelah itu kita akan masuk dalam rapat kerja wilayah Kepulauan Riau. Puji Tuhan.